Para mahasiswaku dan warga konstelasi bumi, hari ini Unikop menyatakan masa berkabung nasional. Bapak gizi kita dan para wakilnya resmi logout dari server pemerintahan. Para mahasiswaku yang dompetnya kosong kayak otak oknum pejabat, jika kalian ketemu pemerintah atau aparatur negara yang bilang kritik harus disertai solusi, jangan emosi, tatap matanya dalam dalam, senyum dengan elegan, lalu bilang begini, mundur Pak, Anda tidak pantas duduk di kursi empuk pemerintah yang gajinya diperas dari keringat pajak rakyat. Mohon maaf, izin Bapak Presiden, mohon izin menyampaikan diskursus revolusioner. Ini soal Kepala Badan Gizi Nasional kita. Mending kita kembalikan beliau ke habitat aslinya, jadi ahli serangga, Pak. Masa urus gizi, Pak, tapi programnya pengadaan motor listrik trial, bagi-bagi kaos kaki sama semir sepatu, nggak masuk di akal, Pak. Maka dari itu saya usulkan angkat saya jadi penggantinya, Pak. Kalau saya yang pimpin, Pak, barang-barang pengadaan itu tidak cuma dipakai, tapi saya ubah jadi menu bergizi out of the box. Bayangkan, Pak, sensasinya. Makan siang lauknya rendang motor listrik trail. Kalau bosan, bisa kita ganti dengan oseng-oseng jok motor, Pak. Kuahnya jelas, Pak, sayur santan kaos kaki rasa gurih paripurna. Ya. Dan untuk dessert, maksud saya para siswa akan disajikan roti bakar selai semir sepatu, Pak. Nutrisinya beringas, zat besi meroket tajam. Ya. Bagaimana Pak Presiden? Ya. Unikop siap mengabdi, Pak. Mahasiswaku Andi Lilo, kejujuran Anda meminta ujian susulan ini sungguh sebuah anomali yang menggetarkan tata surya kemunafikan. Secara tidak langsung, Anda mengakui dan menyadari ketidakmampuan Anda di depan publik. Itu artinya sistem saraf urat malu Anda masih berfungsi secara paripurna. Masalahnya, jika urat malu masih utuh, maka dengan sangat menyesal saya nyatakan gagal total memenuhi kualifikasi dasar menjadi pejabat di luar sana. Karena syarat mutlak duduk di kursi empuk kekuasaan adalah anomali penempatan akal sehat. Contoh, keahlian ternak jangkrik tapi posisi strategis ngurus gizi dan kuliner nasional. Ujian susulan Anda saya ACC, tapi untuk jadi pejabat Anda resmi saya blacklist. Anda terlalu waras, nak. Para mahasiswaku yang jempolnya masih dikendalikan para buzzer. Hari ini kalian ujian, dengarkan soalnya baik-baik. Jika negara menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk gizi anak, maka secara empiris, spesifikasi dapur harusnya sudah setara restoran Michelin Star di Paris. Jika dapurnya level Michelin Star, maka logikanya petugas dapurnya adalah ahli gizi dan koki profesional bersertifikat. Tapi mari kita tabrakkan teori ini dengan realita yang bikin ginjal birokrasi keselio. Ribuan dapur dibekukan karena sanitasinya fiktif. Bahkan ada dapur menghidangkan lele mentah yang masih bisa diajak ngobrol. Pertanyaannya, dengan anggaran raksasa tersebut, sebenarnya entitas macam apa yang dipekerjakan di dapur-dapur itu? A. Koki dan ahli gizi dari kalangan siluman. B. Jin pesugihan yang lagi magang. C. Satwa-satwa koruptor kelas cebong titipan. D. Kolaborasi yang cantik. Jawab dengan sisa-sisa logika yang disisakan para buzzer yang mengendalikan kalian di kolom komentar.
Kenapa lele mentah saja yang harus kita berikan kepada para siswa mumpung bulan puasa? Karena ada cuan fantastis pada sang lele berkumis dan licin itu yang harus kita selamatkan ke kantong pribadi. Para mahasiswaku yang otaknya masih receh dalam memanipulasi anggaran, sini merapat. Saya ajarkan kalkulus manipulus termodinamikus berbasis lele berkumis licin dibalut marinasi tanpa digoreng. Ingat, ini rahasia. Fokus ke angka. Jika satu sekolah ada 1.000 siswa, jatah 3 hari, total 3.000 lele, tahu dan tempe. Kalau lele, tahu dan tempe ini digoreng, butuh 150 liter minyak premium. Itu 3 juta. Gas LPG komersial 10 tabung 2 juta. Anggaplah ada gaji kuli masak 3 hari 2,5 juta. Total anggaran yang menguap jadi asap dapur itu 7,5 juta rupiah. Sayang kan kalau tidak diselamatkan. Solusinya jangan digoreng, cukup marinasi saja lele berkumis ini. Masukkan ke dalam wadah plastik bersuhu ruang bersama tahu dan tempe sambil menunggu bakterinya berkembang biak. Biarkan emak-emak orang tua murid yang nombok minyak di rumah. Anggaran cair penuh pakai harga lauk matang, tapi biaya masak nol besar. 7,5 juta bersih masuk kantong pribadi dari satu sekolah. Bayangkan kalau pegang 10 sekolah. Secara taksonomi, menyebut mereka satwa sebenarnya adalah sebuah penghinaan yang sangat keji bagi para satwa asli di hutan. Binatang mengambil apa yang bukan miliknya karena mereka tidak dibekali akal dan rasa malu. Mereka jujur dalam kebuasannya. Itu insting, itu murni, itu alamiah. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah satwa premium, spesies Ocnomus corruptus. Ini adalah puncak evolusi. Mereka adalah binatang yang sudah bisa memakai jas mahal seharga rumah rakyat, menyemprotkan parfum yang baunya menutupi bau busuk moral, dan memiliki kemampuan magis untuk membengkokkan hukum layaknya pesulap kelas lele yang licin. Jadi, apakah mereka satwa? Tentu saja, tapi mereka adalah versi yang lebih licin dan modern. Jika harimau memangsa rusa untuk bertahan hidup, satwa yang satu ini memangsa masa depan satu bangsa hanya untuk pamer saldo. Mereka tidak punya malu, tapi punya pengacara. Pertanyaan Anda mencerminkan kenaifan yang sangat menggemaskan. Kenapa plankton? Ya, karena secara biologis, plankton itu adalah organisme yang tidak punya daya lawan. Mereka hanya hanyut mengikuti arus, paling ekonomis, dan paling mudah untuk dimanipulasi. Tidak butuh teori psikologi tingkat tinggi. Cukup dengan nutrisi berupa 1 kantong sembako dan 1 amplop tipis yang disebut sebagai serangan fajar. Harga diri langsung mengalami mutasi genetik menjadi suara sah di kotak suara. Tanpa tulang belakang, tanpa prinsip, hanya punya perut yang mudah kenyang oleh harapan. Jadi plankton ini adalah supporting utama untuk menjaga ekosistem Ocnomus corruptus supaya tidak punah. Selamat pagi para plankton birokrasi dan calon-calon tahanan KPK jalur prestasi yang saya banggakan. Kenapa undang-undang perampasan aset dan pemiskinan koruptor itu haram untuk disahkan? Catat ini dengan tinta emas di jidat kalian. Itu adalah tindakan yang tidak berperi kebinatangan. Bayangkan secara psikososial, seorang pejabat yang sudah lelah melakukan akrobat anggaran tiba-tiba dimiskinkan. Itu bisa menyebabkan trauma jantungisasi yang akut. Di mana hati nurani kalian? Satwa koruptor itu aset yang harus dilindungi. Kalau asetnya dirampas, nanti siapa yang akan memutar roda ekonomi barang mewah dan money laundry? Penundaan ini adalah langkah strategis dan filosofis untuk menjaga kelestarian ekosistem satwa-satwa koruptor agar tidak punah. Ingat, memiskinkan maling berdasi itu melanggar hak asasi maling mereka untuk tetap kaya raya. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan di jalan yang berlubang.
peradaban, wahai para makhluk astral dan para beban negara yang saya banggakan. Saudara Susanto, pertanyaan Anda sungguh sangat primitif dan kurang literasi teatrikal. Apa gunanya sumpah jabatan? Tentu saja sebagai instrumen spiritual agar proses pemuasan nafsu duniawi terlihat lebih akademis. Bayangkan betapa hambarnya sebuah korupsi jika tidak diawali dengan ritual memegang kitab suci. Sumpah jabatan itu adalah lapisan pelindung metafisika, semacam filter Instagram untuk nurani yang sudah buluk dan panuan. Tanpa sumpah, pengkhianatan itu terlihat kasar. Tapi dengan sumpah, pengkhianatan menjadi sebuah seni diplomasi yang sangat elegan. Jadi janganlah menjadi jujur yang monoton. Jadilah pendosa yang tersertifikasi secara religius demi menjaga stabilitas ekosistem cuan. Ini saya ingin memberikan standing applause kepada Saudari Bupati Fadia. Sebuah terobosan ilmiah baru saja tercipta, imunitas berbasis dangdut. Perhatikan logika beliau yang sangat brilian. Ketika ditanya soal aturan hukum, beliau tidak menjawab dengan pasal, tapi dengan profesi masa lalu. Saya penyanyi, saya tidak paham hukum. Keren. Ini membuktikan bahwa syarat menjadi kepala daerah di negeri ini, Indonesia, bukan pemahaman tata negara, melainkan cengkok yang mendayu dan kemampuan menghibur massa. Siapa peduli APBD bocor? Yang penting ciki-ciki bum bum, alala bum bum, ciki-ciki bum bum, alala bum bum. Rakyat bahagia, pejabat amnesia. Wahai para pejabat yang lain, belajarlah dari beliau. Jika tertangkap KPK nanti, jangan panggil pengacara. Cukup bilang, maaf Pak Hakim, saya dulu tukang cilok, saya nggak ngerti gratifikasi itu haram. Ingat, hukum itu buta, tapi dia punya telinga. Jadi bernyanyilah sebelum mulutmu dibungkam rompi oranye. Berhenti kodong bertanya, kenapa kacamata saya terbalik? Justru pandangan saya terasa akurat karena saya menyesuaikan diri dengan realita yang sudah terbalik. Contoh kecil, kalian masih percaya Donald Trump, pria tua yang berambut jagung, lewat BOP-nya itu, Board of Peace, Badan Perdamaian katanya. Di laboratorium saya, BOP itu singkatan dari Barisan Obral Pemusnahan. Bagaimana mungkin jembatan perdamaian dibangun dengan fondasi rudal ke negara lain? Iran. Itu efisiensi korupsi moral. Dia memberi Palestina senyuman, tapi memberi Iran peti mati. Masih mau protes soal kacamata saya? Lihat nurani dunia yang terbalik, bukan kacamata saya. Paham? Selamat malam para pencari celah hukum dan para mahasiswaku yang anonim di Fakultas Amoral dan Rekayasa Finansial. Lihatlah karya fundamental ini. 58 miliar terkumpul rapi di meja Bareskrim. Dan yang membuat saya bangga sebagai dosen adalah mahasiswa saya tidak ada satupun di sana sebagai tersangka. Hanya uangnya yang tertangkap, orangnya tetap anonim. Itu baru namanya A+. Untuk mata kuliah menghilang di balik server Kamboja. Kerja bagus, nah ya, kerja bagus. Kalian lulus dengan predikat summa cum laude dalam pelarian yurisdiksi. Dan untuk kalian para pejuang slot yang modalnya cuma pinjol dan gadai surat tanah, saya ucapkan terima kasih. Berkat sedekah kalian yang receh itu, kini resmi menjadi penerimaan negara bukan pajak untuk menambal defisit. Keringat kalian yang tidak seberapa itu ternyata cukup estetis kalau ditumpuk jadi satu. Kuliah selesai ya. Silakan lanjut miskin secara struktural. Bubar kalian. Kawan saldo kritik.